Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua yang bertajuk Misi Tuhan kepada kita bahagian 2. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, Sekolah Sabat kita, misi Tuhan kepada kita bahagian kedua. Yang menjadi pertanyaan, apa misi Tuhan untuk kita? Bagaimana misi itu terlaksana? Ayat hafalan terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara, di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Pendahuluan Sekolah Sabat. Setelah dosa memasuki dunia, Tuhan memulai misinya untuk memulihkan gambarnya dalam diri anak-anaknya dan memperbaiki hubungan dengan mereka, membawa umat manusia kembali ke keadaan kemurniannya dan melenyapkan setiap jejak kejahatan. Kita akan mengenal atau mempelajari sifat dan tujuan misi ini dan bagaimana Tuhan melaksanakannya. Kita bukan sahaja mengenali Dia, tapi juga berkongsi dengan orang lain. Pengalaman kita dengan Dia, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, dan kasih penyelamatannya. Untuk mempelajari atau membahas pelajaran Sekolah Sabat kita lebih jelas lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu Tuhan Tritunggal atau Trinity, asal-usul misi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita memahami bahwa misi itu sesungguhnya berasal dari Tuhan Tritunggal? Firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 21 hingga 22 mengatakan, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Misi Tuhan dalam kitab suci mempunyai Yesus di hadapan dan tengah sebagai satu-satunya jalan kepada keselamatan. Misi pemulihan umat manusia ini dilaksanakan melalui rencana keselamatan. Rencana ini disusun oleh Tuhan dan dijalankan olehnya sendiri. Setiap pribadi ketuhanan mempunyai peranan di dalam rencana ini. Kita lihat di skrin saudara, apa rencana itu? Bapa mengutus anak untuk menebus kita dan berjanji mengirim Roh Kudus kepada kita. Kemudian anak memenuhi kehendak Bapa dan meminta Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Yohanes 4. Kemudian Roh Kudus melanjutkan pekerjaan yang dimulai oleh Bapa, memimpin kita kepada anak dan membantu kita memenuhi bagian kita dalam misi. Yohanes 14 dan Kisah 1. Walaupun perkataan Trinity atau Tritunggal tidak terdapat di dalam Alkitab, bukti mengenai Trinitarian yang berfokuskan misi adalah banyak. Sebagai contoh, selepas kebangkitan, Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berjanji kepada mereka, "Dan aku akan mengaruniakan pemberian yang dijanjikan Bapamu kepadamu. Tetapi tunggulah di kota ini sehingga kamu diperlengkap dengan kuasa dari tempat tinggi." Di sini kita dapati realiti misi ketuhanan dalam satu ayat, yaitu janji Bapa, jaminan anak tentang penggenapan janji, dan janji itu sendiri yaitu kedatangan Roh Kudus. Kita boleh lihat ini juga dalam buku Lukas 3 ayat 16 dan juga Kisah pasal 1 ayat 4 dan ayat yang ke-5 dan ke-8. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kealahan tergerak oleh rasa belas kasihan terhadap umat manusia, dan Bapa, Anak dan Roh Kudus memberikan diri mereka sendiri untuk melaksanakan rencana penebusan. Agar rencana ini dapat terlaksana sepenuhnya, diputuskan bahwa Kristus, Anak Tunggal Allah, harus memberikan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa. Bersama Kristus, Dia memberikan semua sumber daya surga
agar tidak ada kekurangan dalam rencana pengangkatan manusia. Inilah kasih. Perenungannya seharusnya memenuhi jiwa dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Itu akan menuntun para murid untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut penebus. Slide seterusnya di skrin saudara adalah soalan-soalan yang boleh kita bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu menjadikan murid, fokus misi. Yang menjadi pertanyaan, apa fokus misi Tuhan ini sebenarnya? Apa harapan Tuhan untuk kita lakukan? Firman Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Matius 28 ayat 16 hingga 20 mengisytiharkan mandat Alkitabiah. Biasanya dikenal pasti sebagai suruhan agung atau perintah agung dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20, di mana Yesus mengarahkan para pengikutnya untuk bergerak keluar dan memuridkan manusia, mengajar mereka dalam iman dan memulahkan mereka ke dalam persekutuan. Artinya, tujuan utama dari misi ini adalah untuk menjadikan murid. Bermakna harus ada orang-orang yang memberitahu kepada dunia apa yang Yesus telah lakukan kepada mereka. Mereka yang menerima perkabaran itu dibaptis dan diajar untuk menuruti semua yang diperintahkan Yesus. Baik 11 orang yang ditugaskan untuk misi ini maupun 120 orang yang menerima kuasa untuk melaksanakannya belum tentu dapat menjangkau seluruh dunia. Itu harus berkembang secara berganda, yaitu satu murid melahirkan beberapa murid. Murid ini kemudian melahirkan murid-murid baru lagi dan seterusnya. Setiap pengikut sejati Yesus Kristus harus terlibat di dalam pemuridan. Bapa menjanjikan bahwa dengan kehadiran Yesus dan kuasa Roh Kudus, kita boleh menyebarkan Injil kepada setiap umat manusia di planet bumi ini. Di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita ya. Tajuk yang ketiga yaitu Injil kekal, message pada misi itu. Apa perkabaran yang harus disampaikan dalam melaksanakan misi ini sebenarnya? Wahyu 14 ayat 6 katakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Ini adalah satu-satunya tempat dalam kitab suci di mana perkataan kekal dan Injil disambungkan. Injil adalah berita baik tentang kasih karunia yang ditawarkan kepada semua melalui Yesus Kristus. Dia datang ke dunia untuk menunjukkan kepada kita kasih kurnia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Dia menjalani kehidupan tanpa dosa dan mati di kayu salib sebagai korban pengganti untuk menanggung hukuman dosa kita. Yohanes 53, kemudian 1 Petrus pasal yang ketiga. Nah, apakah Injil kekal yang harus kita beritakan ke seluruh dunia? Anda boleh lihat di skrin saudara ya. Perkabaran itu adalah Yesus datang ke dunia kita dan menjalani kehidupan yang sempurna. Kisah 10 ayat 38. Kemudian Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Yesaya 53. Kemudian dia bangkit, dia naik ke surga dan dimuliakan oleh Bapa. Kisah 2 ayat 32 hingga 33. Di saat ini menjadi perantara bagi kita di bait suci surgawi. Ibrani 7:25. Kemudian dia akan kembali membawa kita dalam kemuliaan ke sorga. 1 Tesalonika pasal 4. Dan yang terakhir, akhirnya dia akan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Wahyu 21 ayat 1 hingga 4. Tugas kita sebagai murid adalah untuk bersiap dan mempersiapkan orang lain agar pada kedatangan Yesus yang kedua kali kita dapat dipulihkan menjadi serupa dengan gambar Bapa dan hidup kekal bersamanya. Pengisytiharan penghakiman dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 adalah satu pengumuman tentang kedatangan Kristus yang kedua kali yang semakin hampir. Pengisytiharan ini disebut Injil yang kekal. Oleh itu, pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali
Pengumuman tentang kedekatannya ditunjukkan sebagai bahagian penting pada message Injil ini. Dan seterusnya di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu umat Tuhan, saluran untuk misi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana umat Tuhan itu boleh menjadi saluran untuk menyampaikan misi Tuhan? Firman Tuhan 1 Timotius 3:15 katakan, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Sepanjang sejarah, Tuhan senantiasa mempunyai umat yang dengan setia menggambarkan tabiatnya dan dalam ketaatan mengikuti matlamatnya. Umat Tuhan adalah mereka yang telah dipanggil dan yang telah menerima undangannya untuk mengambil bahagian dalam kasih karunia-Nya. Kesemua mereka telah dan terus menjadi alat Tuhan untuk penggenapan misinya. Misi ini tidak dilaksanakan oleh para murid yang mengasingkan diri. Tuhan mengumpulkan para muridnya ke dalam satu tubuh sebagai umat Tuhan. Dalam perjanjian lama, umat Tuhan adalah bangsa Israel, keturunan Abraham yang melaluinya seluruh dunia diberkati. Kejadian 12. Strategi misionarisnya adalah agar dunia datang ke Israel untuk mengenal Tuhan. Ulangan 4, Yesaya 49. Nah, saat ini umat Tuhan adalah gereja. Kisah 2, Kolose 1. Namun, seperti yang telah kita lihat, strategi misionari telah berubah. Kita harus pergi ke dunia dan memberitakan Injil. Matius 28. Di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Seterusnya saudara, kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu dunia, arena misi. Yang menjadi pertanyaan, di mana tempat untuk kita kabarkan misi ini? Firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8 katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah 1 ayat 8. Nah, pelajaran minggu ini dengan sengaja telah membincangkan dua ayat misi penting yang menekankan kepentingan pemuridan dalam suruhan agung dan message Injil yang kekal. Kedua-dua ayat mempunyai sekurang-kurangnya titik penghubung yang sama, yaitu hal di mana pada misi itu. Ia berbunyi demikian, "Oleh itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kemudian itu di dalam Matius 28. Kemudian dalam Wahyu 14, "Kepada penghuni bumi dan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum." Injil Kristus adalah untuk menjangkau semua golongan, semua bangsa, semua bahasa, dan bangsa. Pemberitaan Injil terjadi kepada semua golongan. Saudara, kalau Anda lihat ilustrasi di skrin saudara, yaitu merangkumi Yerusalem, keluargamu, sahabat dekatmu. Yudea, kenalanmu, tempat kerjamu, lingkunganmu. Di Samaria, yaitu bandarmu, negaramu. Kemudian sampai ke ujung bumi, yaitu misi melalui internet, TV, buku, dan sebagainya. Misi Tuhan memanggil kita untuk menjangkau individu dari semua tempat, bangsa, kelompok masyarakat, bahasa, dan etnik. Ini adalah tempat misi utama kita. Di skrin saudara adalah pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, perintah juru selamat kepada murid-murid meliputi semua orang percaya. Perintah itu meliputi segala orang percaya dalam Kristus sampai akhir zaman. Adalah suatu kekeliruan yang berbahaya bila menganggap bahwa pekerjaan menyelamat jiwa-jiwa hanya bergantung kepada pendeta yang diurapi. Semua orang yang telah menerima ilham surga dipercayakan dengan Injil itu. Semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Untuk pekerjaan inilah jemaat itu didirikan, dan semua orang yang mengadakan janji suci itu berjanji dengan demikian untuk bekerja bersama-sama dengan Kristus. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan bahwa asal
usul misi itu adalah dari Tuhan sendiri, yaitu dari Tritunggal atau Trinity. Fokus misi Tuhan yaitu memuridkan atau mencari murid untuk Yesus Kristus. Message utama misi Tuhan itu adalah Injil yang kekal. Kemudian umat Tuhan menjadi saluran untuk misi itu dilaksanakan. Kemudian dunia, tempat kita ini, kawasan di mana misi ini akan disampaikan. Oleh itu saudara, mari kita semangat menyampaikan misi Tuhan, Injil kekal itu kepada dunia. Dan yang terakhir saudara, setiap pelajaran sekolah sahabat kita pada triwalan ini, kita akan menerima cabaran. Khususnya pada minggu ini, cabaran minggu ini, mari kita berdoa setiap hari dalam minggu. Untuk community di mana kita tinggal. Tuhan menempatkan kita di sana karena ada satu sebab. Kemudian cabaran lanjutan. Mari kita selidiki demografi daerah kita. Orang seperti apa yang tinggal di sekitar kita. Latar belakang etnik dan agama. Tua, muda, miskin, kaya, bahasa yang digunakan. Dan sebagainya. Kemudian mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda dan saya bagaimana kita dapat menjadi saluran kasih-Nya kepada mereka. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga kita mendapat sesuatu dan biarlah kiranya ini boleh membantu kita memahami pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.